Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ini iPhone. di di tempat yang berbahagia ini di siang ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oke, untuk kali ini saya akan berbagi informasi yang mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berbahagia, ya, kita sambil menunggu menunggu countdown timer. Countdown timer sudah berjalan, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang eh, skin. Skin itu adalah adegan yang terdiri dari, oke kita masuk ke super materi. Jadi adegan tersebut terdiri dari, bentar ini ada nggak? Oke, jadi adegan ini terdiri dari main skin ini atau adegan skenario terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 skenario. Pertama pembukaan itu seperti ini, oke. Nah, ini pembukaan, ada countdown timer di dalamnya, oke. Countdown timer itu berdasarkan dari teks GDI. Kalau kita klik begini, ada teks GDI. Kemudian diberikan script di sini ada countdown LUA. Oke. Nah, countdown LUA ini mengarah kepada teks GDI. Teks GDI itu countdown timer itu. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita klik namanya teks GDI ya. Oke. Berikutnya eh, kita masuk ke skin kedua. Skin kedua ini itu terdiri dari beberapa adegan, ya beberapa aset ya yang dimasukkan ke dalam sumber. Aset pertama ada lower third LTS. Kedua audio itu sendiri supaya suara saya tertangkap dengan jelas. Oke, yang ketiga adalah VCD atau video capture device yang ada di sini. Nah, ini berasal dari aset. Kita di aset membuat sebuah skin yang namanya VCD, kemudian dibuat nested skin untuk di skenario 3 ini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang namanya browser. Browser ini berisi tentang apa yang ingin kita bacakan. Oke, kemudian ada stopwatch, ini yang berjalan secara otomasi, di mana dia sebetulnya ini adalah teks GDI, ya ini teks GDI ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya saja teks GDI-nya itu kita ambil, ini kan dijadikan scan. Scan itu dijadikan sebagai aset. Nah, di sini kita buat stopwatch-nya di sini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tangkapan layar sini nih. Ada yang namanya stopwatch, oke. Nah, di sini ada audio, ada LTS, lower touch screen. Nah, lower touch screen itu yang ini nih. Yang ini nih, ini lower touch screen. Kemudian ada VCD. VCD itu adalah yang ini. Ini ya, yang sebentar ya, ini. Oke. Kemudian ada Republika yang ini, itu browser. Ini berasal dari aset. Aset di sini ada yang namanya Republika. Oke. Nah, ini dia. Ya, ada stopwatch. Nah, stopwatch itu berasal dari sini. Nah, oke. Jadi di sini ada namanya stopwatch. Stopwatch itu adalah teks GDI ya. Teks GDI ini kemudian kita berikan script gitu. Script, script yang arahnya ke teks GDI. Sehingga dia akan jalan. Oke, kita masuk di screen 03. Nah,
Kemudian ada namanya skenario satu. Skenario satu adalah perpindahan dari satu skenario ke skenario yang lain. Hanya saja untuk di sini browsernya bukan Republika tapi detik.com. Ini juga berasal dari sini ya Bapak Ibu ya, kita masuk sini, kita lihat detik. Detik itu sebagai aset ya, sebagai aset ini dia. Gitu. Oke, ini penampakannya. Oke, detik.com. Dia browser. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke skenario satu. Skenario satu itu, ini kan skenario tiga nih tadi, ini kan begini. Nah, kemudian ke skenario satu. Nah, perputaran yang ada di skenario satu ini merupakan filter. Filter dari apa? Nah, ini adalah filter dari gambar. Gambar yang ada di eh, mana ya gambarnya tuh? Background. Gambar background ini kan klik kanan di sini, kemudian filter. Di sini ada move source gitu. Ini kalau kita klik dia berputar sekali. Oke. Nah, dia berputar satu kali perputaran. Oke. Nah, itu dari situ. Nah, yang diputar ini adalah grupnya, jadi keseluruhan. Ini kan digrupkan nih, ada VCD, ada background, ada detik, browser itu sendiri, ada iklan. Iklan itu yang muncul di sini nih, gitu. Ini merupakan sumber media source. Kemudian ada, sorry, kita coba masuk tangkapan layar. Ini ada grup ini ada VCD, background, detik, iklan, dan SM itu kegiatan di situ gunung yang saya dan keluarga lakukan. Ini sebenarnya ada suaranya nih gitu. Oke, gitu. Oke, berikutnya adalah skenario 2. Skenario 2 itu yang ini nih. Ini skenario 2. Nah, perpindahannya seperti ini sebentar. Kita coba lihat perpindahannya. Set, gitu. Nah, ini merupakan grup 2. Ini terjadi replika audio VCD dan background 1. Nah, ini semua berasal dari aset. Nah, inilah yang disebut dengan nested scan. Jadi, aset-aset ini kita buat dulu terpisah, kemudian kita satukan di pembukaan, lalu diberikan transisi. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita sekarang memainkannya itu seperti ini. Kita mulai ya dari pembukaan. Nah, ini ada namanya transisi trigger. Tunggu selama 1 menit ya, itu. Katakanlah ini sudah 1 menit gitu, ya kan countdown timer nih, tet 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 tet, tet. Lalu dia masuk ke skenario, ya gitu. Ini ada transisi perpindahan dari kiri ke kanan, menghilang di sebelah kanan, muncul dari kiri ke tengah. Nah ini ada yang namanya stopwatch berjalan. Nah ketika kita hendak membacakan sebuah berita Republika, kita masuk dulu di sini nih. Nah, saya unjukkan ya, saya tangkapan layarnya hidupkan dulu. Nah, kita Republika kita membaca nih. Ya, ini kita klik di sini Republika nih. Ya, kemudian kita dari sini kita interaksi gitu. Lalu kita masuk lagi di skenario 3 ini ya. Jadi kalau ini saya matikan gitu. Set. Nah, ini kan orang nggak lihat. Nah, tapi di tangkapan layar tadi kan orang lihat gitu. Nah, ini kan hanya tangkapan layar digunakan untuk memberikan penjelasan. Oke. Nah, di sini misalnya kita bacakan Gubernur Madinah resmikan pameran arsitektur Masjid Nabawi. Oke, gitu. Kurang lebih seperti ini. Lalu bacakanlah berita itu. Republik Apa ID Riyadh, Gubernur Madinah, Pangeran Faisal bin Salman meresmikan pameran arsitektur Masjid Nabawi, Arab Saudi, Kamis 22 September 2022. Pameran ini mendokumentasikan sejarah perluasan masjid selama berabad-abad sejak dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW. Gitu. Pangeran Faisal memuji
pameran tersebut dan mengatakan itu adalah inti dari sejumlah museum dan pameran yang berkaitan dengan sejarah dan warisan Islam Madinah. Dia mengatakan itu akan berkontribusi untuk memuaskan rasa ingin tahu pengunjung dan jamaah serta penjara yang berpergian ke Madinah dan memperkaya perjalanan mereka ke Arab Saudi dan seterusnya lah kita bacakan seperti itu. Kalau kita mau ganti berita ya tinggal pilih aja gitu. Tapi kalau kita sudah selesai kita tutup aja. Kalau kita mau munculkan lagi, kita harus interaksinya di ini, di asetnya gitu. Asetnya itu Republika gitu. Nah, nah di sini nih, ini saya arah, saya tunjuk deh, saya tunjukkan dulu tanggapan layarnya. Nah ini, gitu di sini. Oke. Nah, kemudian kita interaksi di sini, gitu. Ini kan cuma contoh aja ya, gitu. Kemudian kita balik lagi setelah interaksi, set gitu. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Nah, skenario 3. Nah, ini kan gitu. Nah, tapi kan ini hanya untuk tangkapan layar supaya orang tahu mana yang diklik gitu. Nah, kita masuk ke sini gitu. Jadi pada saat sebetulnya kalau pada saat kita berpindah dari masa Republika ini, Asia Republika ini, skenario tiga, nah, terlihat seperti itu, ada transisi yang terjadi. Oke, kemudian dibacakan beritanya. Oke, ini kita tutup saja. Kalau yang skenario 2 ini kan beritanya tentang detik.com. Sehingga ini ya saya tangkapan layar dulu biar bisa dilihat. Eh, kita masuk lagi ke detik gitu, ya. Detik kita interaksi lagi. Oke, nah kayak begini kurang lebih. Nah, kemudian ini kita balik lagi ke skenario satu. Nah, jangan lupa ini contoh aja gitu. Nah, nah, jadi seperti ini. Nah, yang dibaca sebetulnya yang di sini gitu, bukan yang di sini. Nah, yang dibaca itu sebetulnya yang dibaca itu yang di sini. Tuh, ya. Ini yang dibaca di sini, bukan yang di dalam sini. Oke? Gitu. Oke. Nah, ketika terjadi perpindahan, nanti perpindahannya seperti ini nih. Dari detik kita satu set. Nah, begitu kurang lebih. Jadi ada transisi yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya skenario 02. Nah, ini dari besar ke kecil. Kurang lebih seperti itu. Nah, di skenario 04 ini, nah skenario 02 ini juga sama dengan bacakan berita juga. Nah, ini bisa diganti browser-browser ini. Ya, browser-browsernya itu bisa diganti dengan misalnya aplikasi yang berbasis web gitu. Seperti Monsakti atau Nadine atau apapun apa yang mau diberikan penjelasan. Nah, sementara ini kok persis posisinya seperti berada di televisi, ini karena memang begini, di VCD ini gitu. Nah, ini saya kasih tangkapan layar dulu ya. Di VCD, nah ini VCD ya. Oke. Nah, di VCD ini kita kasih filter. Nah, di sini ada yang namanya, bentar, bentar ini ada yang nama, oh sorry, ini ada di skenario 01-nya ya. Bentar. Oke, di sini. Di skenario 01 ini, saya berikan filter nih. Ada yang namanya transformasi 3D. Jadi posisinya ketika ini apa? Ini diposisikan, sorry di sini ya. Nah, di sini diposisikan, memposisikannya di kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, ya, dan seterusnya, supaya posisinya pas gitu. Tetapi pada saat kita memposisikannya ini background apa namanya tuh? Coba sebentar kita pakai tangkapan layar dulu. Nah, di sini, ya. Oke. Ini kalau kita arahkan ke audio ya gitu. Oke, gini.
Jadi, eee, posisi background-nya ini, mati dulu nih, ini seperti ini, gitu. Jadi kelihatan ya saya lagi duduk sambil ngangkat kaki kan gitu. Nah, kurang lebih di skenario 02 ini gitu. Nah, posisinya kan sama nih dengan televisi nih. Ini karena kita menggunakan filter ya, VCD, filter gitu. Transformasi 3D gitu, diatur. Jadi dia posisinya persis berada di dalam televisi. Nah, tetapi kan nggak mungkin kalau ada kasus segala macam kayak begitu. Nah, makanya dihidupkan apa chroma key-nya atau, background removal-nya gitu. Background removal-nya kita hidupkan, jadi begini, oke. Sehingga nanti munculnya jadi seperti ini, gitu. Nah, muncullah saya di dalam televisi. Sementara untuk adegan 4 gitu, skenario 4 ini, ini kan ada warna berubah-ubah ya. Ada warna berubah-ubah, tapi sayangnya nggak berubah-ubah. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini berasal dari sumber cermin nih, ini dari sumber cermin nih, ini dari sumber cermin. Nah, ini nih, ya, sumber cermin. Kalau kita balikan ke audio, audio ada nggak ya? Harusnya ini ada audionya, oke. Ini berasal dari sumber cermin, gitu. Nah, ini kalau dibesarkan, warna saya tuh berbeda dengan ini ya, ini kalau digedein, nah ini kan warnanya agak ungu-ungu gimana ya gitu. Tuh, warnanya agak ungu-ungu. Ini diatur ya, nih, diatur nih kita kecilin lagi. Set, posisinya dipaskan. Nah, dipaskan dengan kursinya gitu, dikecilin. Oke. Nah, seperti ini. Ini agak ungu-ungu kan? Nah, agak ungu-ungu ini karena apa? Ini karena filter yang diberikan gitu. Diberikan di mana kita masuk tangkapan layar, oke. Nih, nih sumber cermin, filter. Nah, ini ada koreksi warna gitu. Jadi ada warna yang digeserkan di saturasinya. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian untuk ininya yang belakangnya ini pakai background paling belakang ini berupa gambar gitu. Berupa gambar. Sementara untuk ini berupa video. Nah, yang perubahan warna ini gitu. Nah, cuma hanya kok bisa eh, gambar belakangnya masih tetap terlihat walaupun ada perubahan. Ini kan ada filter. Nah, sorry sebentar. Karena kita masuk tangkapan layar ya. Nah, karena saya berikan filter di color change logo ini, kayak begini nih. Ada yang namanya koreksi warna. Transparansinya nggak dibikin 100%, tapi dikurangi gitu. Ini kalau mau dinaikin lagi nggak bisa gitu. Tetapi dia jangan dibikin full. Kalau dibikin full dia yang belakangnya nggak kelihatan gitu. Sehingga hasilnya kayak begini gitu ya. Nah, gambar belakangnya masih kelihatan. Kurang lebih demikian saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi buat teman-teman ketika live ataupun membuat sebuah rekaman sehingga menarik begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.